Ya. Kalau untuk rata-rata seharusnya rata-rata tuh memegang satu outlet seharusnya itu dua digit lah. 20 Ya, 20 juta harusnya. nih. Kamu bilang tadi pendapatan pas orang-orang yang seperti kamu, betul. Posisinya sudah pegang satu outlet, betul. Itu realnya 20 lah Pak, 15 sampai 20 juta lah gitu kan istilahnya kan, dapatnya 15 sampai 20 juta. Oke, prakteknya Mas, orang-orang yang seperti kamu yang sudah pegang satu outlet sekarang kan ngirim 3 juta aja kesusahan ke kampung. Betul. Itu yang salah orangnya atau bagi hasil dari bosnya? Itu yang tak tanya. Oke, jumpa lagi dengan video Imus Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Imus Jakarta. Kali ini saya kedatangan tamu dari Tangerang. Ini teman senior saya sebenarnya, Mas Yadi ini. Apa kabar Mas Yadi? Kabar baik Pak. Senang saya kalau sudah begini. Alhamdulillah sehat baik. Memang ada rencana untuk kita bikin podcast karena Mas Yadi ini masih di bidang cuci mobil juga, di bidang salon mobil juga. Makanya kita akan membahas seputaran tentang cuci mobil. Karena channel ini tidak bisa membahas masalah lain. Yang kita bahas adalah cuci mobil dan salon mobil. Mas, Mas Yadi ini mulai tahun kapan di cuci mobil? 2008 awal. 2008 awal. Dari umur berapa Mas? Wah, umur 15 tahun kali. 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Mulai dari tahun 2008. Ya. Dari 2008 sampai 2022 itu sudah 14 tahun. Ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih 14. Iya, 14 tahun ya? 14 tahun. 14 tahun itu pernah jeda nggak Mas? Maksudnya pernah nggak kerja di cuci mobil nggak? Pernah sih, kemarin sempat vakum ya. Maksudnya karena awal pandemi kemarin saya sempat di kampung selama kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahun, dan coba usaha di kampung. Ya udah buka beberapa usaha, tapi emang susah ya, maksudnya gini ya, emang bidangnya di car wash. Ya. Oh, di kampung itu bukan car wash? Bukan. Jadi ada macam-macam, ada barbershop, pernah sempat, dan buka warung juga sempat. Ya, cuman ya bukan nggak berjalan karena dari kecil, dari 2008 itu kan umur 15 tahun itu kan udah dari di cucian gitu loh. Mas, umurmu berapa sekarang? 30. Berarti setengah umurmu sudah dicuci mobil? Sudah. Berarti hampir 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Bicara cuci mobil sekarang, dari zaman 2008 sampai sekarang itu menurutmu perbedaannya apa? Oh, banyak. Apa? Dari segi apa? Yang paling global aja nih. Ya dari karyawan juga beda ya. Cara kerja karyawan juga beda sama yang dulu. Kalau sekarang kan udah kebanyakan karyawan itu terkontaminasi sama HP lah. Sekarang. Dan zaman kita dulu belum ya? Oh, belum. Tapi sudah ada HP kan? Udah, cuman nggak se ini ya. Nggak seintens ini orang main. Soalnya sekarang misalkan ya, anak-anak ini nggak untuk cara belajarnya ke salon aja lah, nggak usah langsung ke istilahnya jadi supervisor atau kepala ini. Itu aja susah gitu. Ngajarinya susah. Udah dikasih tahu beberapa kali tuh, wah ya lama nyantolnya gitu. Lama. Beda sama orang-orang yang dulu ya. Mas, ini ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan Mas Yadi ini. Satu hal tentang kerjaanmu lah. Atau nanti kita setelah kerjaanmu kita akan membahas pada umumnya. Penghasilanmu sekarang per bulan itu dalam 1 tahun terakhir ini yang kamu pegang itu sebulan paling tinggi berapa? Real data. Harus itu namanya. Saya nggak mengharuskan sih, tapi ini sebenarnya untuk acuan. Nanti akan banyak istilahnya
oh memang standarnya untuk pegang satu outlet itu segini dengan skill dan kemampuan seperti Mas Yadi itu gitu. Itu dua digit lah. 20 Ya, 20 juta harusnya. Lo Dengan pertimbangannya apa kok sampai segitu? ya karena kita tanggung jawab penuh gitu kan. Tanggung jawab penuh. Dan kita juga istilahnya ya nggak mungkin kayak seperti saya kan harus untung sendiri nggak. Saya harus nguntungin owner dulu. Nah baru saya gitu. Kalau saya dengan target saya bisa melampu karena saya kerja harus target Pak. Maksudnya dalam arti kamu harus dapat omset sekian. Nah itu kok saya paling semangat. Nah, target sekian, nah saya baru gimana caranya kalau target sekian kan otomatis owner udah ada untung lah ya. Nah baru saya lebihnya itu saya tingkatin terus buat keuntungan saya gantian gitu. Tapi itu kalau apa istilahnya yang owner yang dulu yang komit gitu loh. Maksudnya jangan yang ya kamu harus dapat sekian, saya sekian. Kalau kamu lebih sekian ya kamu saya dapat sekian dan kamu juga dapat sekian gitu. Ya real lah. Tapi yang jelas keuntungan itu kan nggak besar kamu daripada owner. Enggak. Ya kan saya gitu kan. Enggak inilah. Kalau pendapatanmu itu di kisaran 20, misalnya per bulan kita sebut 20, berarti owner harusnya dapatnya minimal 35 sampai 40 kan begitu kan? Ya, harusnya istilahnya gitu kan. 100%-nya lah. Iya, 100% lah kan gitu. Memang 2 kali lipat. Memang 20. Ya. Tapi prakteknya kan susah Mas untuk 20. Susah emang Pak. Ya, Bahkan di luaran itu cari lebih 4 juta, 5 juta per bulan aja orang-orang yang seperti kamu itu kan ada Mas? Ada nggak kira-kira? Ada banyak Pak. Ya karena sebenarnya dia kurang pede dengan dengan dirinya sendiri gitu loh. Kadang kan masih pengen di titik aman. Jadi begini, misalnya posisi kayak Mas Yadi, ada nggak teman Mas Yadi posisinya kayak Mas Yadi, sudah dipercayakan megang outlet, tapi pendapatannya masih di angka 5 juta gitu misalnya? Masih ada. Ada. Ya itu berarti kan jauh dari perkiraan Mas Yadi tadi. Ya kan persoalannya di dia apa di ownernya? Di owner dong Pak. Ya, harusnya kita harus kalau misalkan kita ownernya ya, kalau untuk owner harusnya kan sebenarnya di depan nggak ada perjanjian Mas. Ya. Di depan nggak ada perjanjian lisan atau owner gitu. Tunggal ya Pak. Owner tunggal tuh bisa semaunya Pak. Misalkan ya kalau cuma lisan kadang kita kan sudah percaya nih ya, kita udah percaya sama owner pun banyak teman-teman juga udah percaya sama owner tanpa harus ya kita kan orang awal istilahnya orang pendidikan rendah taunya kepercayaan dengan omongan aja kita udah cukup lah ya. Nah tapi dengan berjalannya waktu kita udah menghasilkan banyak ya tapi kan bisa dirubah-rubah juga gitu. Nah itu teman-teman saya juga ada lah yang seperti itu, maksudnya kasusnya sama gitu ya, ada yang seperti saya bicarakan tadi gitu loh, sering berubah-ubah gitu. Oh berubah, artinya pendapatan pegang outlet itu bisa berubah? Bisa. Dan sekarang banyak sistemnya store loh Pak. Jadi begini Mas, mereka menurutmu pantas nggak dihargai 5-6 juta sebulan? Tidak pantas sekali. Yang sudah senior-senior itu? Tidak pantas Pak, karena gini loh. Tapi prakteknya ada? Ada banyak gitu loh. Maksud saya itu gini, saya juga kadang merasa gimana sama teman-teman ya, harusnya mereka kan skillnya ada. Kadang mereka ya kadang juga jangan kita udah pernah tembusin target, tapi dengan penghasilan kita itu sama dari tembus target sama tidak itu tetap sama, penghasilan 5 juta misalkan. Ya kita udah malas duluan kalau misalnya kita lebih dari target tapi tetap penghasilan 5 juta aja, kita juga buat apa gitu. Owner udah saya untungin gitu. Misalkan nih, owner udah kita untungin, tapi penghasilan kita masih seperti ini aja gitu. Tapi pola pikir owner itu beda. Dia berpikir gini, oh modal saya miliaran kok gitu. Ya, mungkin seperti itu pola pikirnya. Bisa seperti itu juga bisa. Tapi kamu mungkin juga seperti gini juga Pak, bisa berpikiran, loh saya bisa ngelola kok. Gitu. Ada yang berpikir seperti itu? Nggak ada kamu pun saya bisa begitu? Iya. Ada yang berpikir seperti itu? Ada banyak Pak di luar sana, di sana. Nah, terus ngapa kok mempekerjakan orang kalau dia bisa mengelola sendiri? Ya mungkin dia nyari ini lagi baru kan bisa. Nyari misalnya berpikiran, oh ini saya pertahankan, nanti saya mau buka outlet baru misalnya, atau saya punya ekspansi. Saya bisnis lain bisa gitu kan. Ya harusnya dia bisa gantikan posisi orang itu, bisa gantikan posisi owner, harusnya pendapatannya harusnya gede dong. Iya. Ya, harusnya gitu. Tapi Pak Kres sendiri misalkan ini saya balik nanya ya, pertanyaan Pak Kres misalkan
lupa saya. Misalkan nih, ngelola cucian itu sebenarnya mudah nggak sih Pak? Susah. Ngelola cucian dan SDM. Ya itu kan goalnya apa mas? Goalnya itu kan targetnya cuci mobil mas. Kalau kamu sukses mengelola SDM, sukses mengelola dan mengemas SDM, ya cuci mobil akan berjalan. Yeah. Sebagus apapun manajemen, kalau SDM di lapangan ini tidak dikemas dengan baik, bobrok. Yeah. Sebanyak apapun cabang, bobroknya dari SDM. Betul berarti satu pemikiran ya berarti kalau. Ya memang itu kan Carlos kan seperti itu. Ya kita juga makanya kadang anak-anak ini ya banyak yang istilahnya nggak ngerti, kita perhatiin dari cara makan mereka, dari cara tidur mereka kita juga perhatiin. Cuma kadang ya emang namanya SDM misalnya dari kampung juga kan emang agak susah diarahkan. Ya, tetap mau tetap ini tunjuk ujung tombak kita kan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa SDM ini. Kita mau gerakin istilahnya mau naikin omset susah tanpa SDM ini. Kita gampang sebenarnya, saya juga misalnya dari dulu juga mikirnya gampang naikin omset tuh gampang buat saya. Yang penting SDM ini dulu gitu loh. Nah, kalau sering gonta-ganti SDM juga susah karena orang kita ngajarinya berulang-ulang gitu. Yang kalau tadi yang seperti awal tadi mencari itu gampang, yang susah itu mempertahankan itu paling susah, mempertahankan SDM. Karena sempat mikirin kan, lu keluar aja lah, gue juga bisa gitu loh. Tanpa lu juga ini perusahaan akan maju gitu. Ya itu emang maju, tetap maju, nggak mungkin berjalan. Kalau maju enggak, kalau maju nanti dulu lah. Tanpa kamu perusahaan ini tetap bisa berjalan ya berjalan. Cuman sesuai nggak dengan ekspektasi. Betul. Target omsetnya sesuai atau enggak. Betul. Gitu. Kadang ya itu. Karena kita mempekerjakan orang harusnya ada perubahan. Betul. Kan begitu mas. Betul. Kalau ada kamu dan nggak ada kamu, nggak ada perubahan, nah ngapain ada kamu? Nggak, begitu betul. kan? Kan begitu kan istilahnya kan begitu. Ya makanya setiap saya kerja juga ada masa orientasinya Pak. Jadi saya bikin orientasi selama 6 bulan. Jadi 3 bulan pertama tanpa progres, ya saya cut. Saya buat apa saya di sini tanpa ada progresnya perusahaan. Nah 3 bulan ke depan tanpa target, saya juga nggak bisa gitu. Saya cukup sampai sekian. Jadi 3 bulan pertama harus ada progres. Ya betul. Progres lah, misalnya pergerakan lah dari omset, layanan dan lain sebagainya itu mencakup semua. Terus kemudian 3 bulan kedua itu ada target. Targetnya itu untuk pendapatanmu juga kan pastinya. Betul ya harusnya gitu Pak. Harusnya gitu kalau Mas 20 itu kegedean nggak sih menurutmu? Gede banget. Bukan kegedean nggak untuk pendapatanmu? Oh pas lah ya, harusnya gimana ya kalau dibilang gede juga gimana ya? Enggak. Dibilang kecil juga gede lah kalau buat gimana cara jadi gaguan saya. Maksudnya kalau untuk satu outlet segitu sebenarnya juga gede. Teman kalau dipikir kembali ke tanggung jawab yang dikasih dan kita kan capeknya gitu loh. Maksudnya ngelola karyawan, ngelola SDM dengan istilah ya mohon maaf ya SDM kan dari kampung juga kan agak susah diatur gitu. Itu pertama. Yang kedua belum komplain. Kalau kita ngilangin komplain kan nggak bisa Pak. Ya, yang paling tidak kita mengurangi gitu loh. Jasa gitu. Ya kadang sempat dropnya kayak gitu Pak. Kadang kalau misalkan kita udah kerja serius, tahu-tahu ya komplain ada aja kan namanya customer kan yang nyari-nyari kan banyak itu. Kayak gitu. Nah kita belum takut lagi bisa istilahnya down lagi kalau dari owner komplain ke kita soal lapangan gimana gitu kan. Ya, kadang sempat artinya tanggung jawab yang bikin mewajarkan 20 juta tadi pendapatan per bulan itu sesuai dengan tanggung jawab yang kamu pikul gitu. Betul. Tapi apa kamu nggak kasihan mas kalau targetmu misalnya 20 juta lihat teman-temanmu misalnya dari kampung yang sama sebulan bersih ngirim istri yang di kampung yang ketemu sebulan 3 bulan sekali misalnya itu sebulan kadang ngirim 2 juta aja berat, apa nggak sedih ngelihatnya? Sedih Pak, makanya kadang ya itu salahnya di mana? Di salah dia sendiri apa di salah SDM? Pendapatmu nanti kamu bisa tanya aku. Pendapatmu kalau orang seperti ini salahnya di SDM, di orang itu apa di owner? Jadi dia sendiri. Iya, bukan owner. Ya bukan. Ya gimana? Saya gini ya Pak, maksudnya kalau mereka ya benar mereka bantu kita dalam arti bukan ini salah persepsi. Gimana? Gini. Kamu bilang tadi pendapatan pas orang-orang yang seperti kamu, betul. Posisinya sudah pegang satu outlet, betul. Itu realnya 20 lah Pak, 15 sampai 20 juta lah gitu kan istilahnya kan dapatnya 15 sampai 20 juta. Oke. Prakteknya Mas,
orang-orang yang seperti kamu yang sudah pegang satu outlet sekarang kan ngirim 3 juta aja kesusahan ke kampung. Betul. Itu yang salah orangnya atau bagi hasil dari bosnya? Itu yang tak tanya. Wah, kok sulit ya dia? Bukan, kau sulit gimana? Maksudmu, kamu melihat teman-temanmu itu kan, kamu kan ada sharing sama teman-teman yang satu liting begitu di cucian sana, cucian sini, kamu kan sharing kan? Betul. Iya, tempatmu begini, berapa pendapatan? Ini udah dapat 89 juta, betul. udah tanggal 25. Betul. Berarti 110 gol dong, 110 gol. Target berapa? Kalau 110 saya dapat sisa misalnya 15 juta dari setoran. Betul. Saya dapat sisa 15 juta udah bayar anak-anak, udah bikin anak-anak jalan-jalan dan lain sebagainya. Betul. Bersih misalnya tinggal 12. Itu kan wajar. Kalau orang-orang seperti kamu, wajar kan? 12 bersih. Oke, bisa kirim ke kampung 10 misalnya. Yang 2 juta bisa operasionalmu untuk uang jajan gitu kan. Tapi prakteknya sekarang ini yang dikirim 2,5 juta aja susah gitu. Susah enggak, Pak? Sampai sempat dicurigain kayak apa ya di rumah. Makanya itu yang salah bosnya atau orang yang pegang outlet itu? Susah ya kalau itu jawab. Susah. Enggak, kan kamu yang ngalamin itu. Sebenarnya kan kita nanti bisa evaluasi, Mas. Jadi orang teman-teman yang melihat nanti YouTube ini dia dapat pelajaran dari Mas Yati. Artinya begini. Oh, misalnya kalau dari pengelola yang salahnya di mana? Nanti kita bisa evaluasi, terus kemudian bisa kita perbaiki. Oh, kalau misalnya yang salah owner, misalnya nggak komitmen, dirubah-rubah, bagi hasilnya dirubah lagi, kemudian pendapatan saya diperkecil, padahal kualitas kerja saya tidak turun standarnya. Betul. Tapi diperkecil terus bagi hasilnya. Ya, kita kan nggak bisa terus kan kerja sama seperti itu, kan begitu istilahnya kan. Lah ya maksudnya ini yang dari teman-temanmu itu yang salah, yang banyak salah itu di mana? Dari teman-temanmu sendiri yang pegang outlet itu atau dari perhitungan bosnya? Ya, dua-duanya sebenarnya ada salahnya juga ya. Yang pertama gini loh, maksudnya ya kalau dari komitmen memang ya salah ya. Cuman kalau dari yang keduanya itu memang kurang powernya. Powernya kurang, power kita dan misalnya kita ya teman-teman ya. Sekarang gini lah, kita kadang juga malu Pak kalau misalnya kumpul kayak gitu kan. Ya nggak usah kumpul lah, setiap bulan kita juga sering komunikasi kan. Kita juga nggak ada yang ditutup-tutupin misalkan. Bulan ini dapat berapa, bro? Gitu misalkan kan. Dapat sekian gitu kan. Otomatis otak kita juga meskipun misalkan sampean nih, misalnya sampai juga megang, Pak Giro juga megang kan. Otomatis kalau misalnya ditanya dapat berapa, dapat sekian, otomatis otak kita itu udah menghitung. Oh berarti lu dapat sekian gitu loh. Itu udah hitungan normal cucian ya. Istilahnya, oh lo berarti bulan ini lo tembus target dan lebih itu penghasilan lo. Sorry. Tapi setiap owner kan beda-beda hitungannya Mas. Iya, tapi ya maksudnya kita kan tetap setiap ini kan kita tahu Pak. Punya estimasi lah. Kita tahu kan setiap kita ini juga saling kita terbukanya gini, lo di sana berapa gitu kan, istilahnya berpersentase atau sistem gimana kita kan selalu terbuka sama teman-teman yang lain juga terbuka kan. Nah dari situ kan otomatis otak kan udah menghitung sendiri tanpa harus kita ngucap, oh lo dapat misalkan 30 juta lo bulan ini, gila lo, misalkan nggak harus kayak gitu kan. Kita juga udah gitu, wah ini anak pendapatannya gede, gitu kan, pendapatannya gede ini. Nyamain orang Korea TKI Korea gitu. TKI Korea kan 30 juta pendapatan kayak gitu. Makanya ya teman-teman kita juga udah tahu lah di slating kita, misalnya kita juga tahu penghasilan kita, ya nggak harus tahu semua kita detail lah. Kita kan juga ada pengeluaran kan dia nggak tahu gitu loh. Itu. Jadi intinya dari poin yang terakhir ini tadi. Solusinya apa Mas? Teman-teman yang masih istilahnya dipercaya pegang outlet, cuman masih pendapatannya masih berkurang itu, atau dari perbaiki dari kita sendiri atau bagaimana? Ya intinya gini ya, buat apa ini kalau penonton apa emboser buat emboser di luar sana, jangan mikir nguntungin diri sendiri dulu. Kita untungin owner dulu, yang pemodal dulu. Ya. Kalau udah diuntungin tetap kita nggak untung gimana? Nah, berarti itu emang nggak bener gitu loh. Siapa? Ya ownernya lah. Itu udah mati-matian istilahnya kita juga. Itu nggak bener berarti ya. Berarti ownernya nggak bener. Iya, maruk. Berarti kita prinsipnya benar. Berarti memang saya berawal mula dari saya ini nggak punya modal.
skill ada. Iya. Ya kita nggak usah ngilangin skill lah. Betul. Kalau nggak ada kita, dampaknya nggak ada, berarti kan kita nggak punya skill. Betul. Tapi ketika ada kita, ada dampaknya, berarti kan kita punya skill gitu. Saya punya skill, kamu punya duit. Yuk kerjasama. Betul. Ayo, aku bikin cucian ya. Iya. Saya dapat bagi hasilnya gede ya. Iya. Kamu dapat bagi hasilnya kecil ya. Kecil. Iya. Tapi kan ada sebutan. Betul. Kamu 10%, saya 90. Misalkan. Berapapun nanti dapatnya, konsisten kita, saya tetap 90, kamu tetap 10. Mau gajian kamu 45 juta per bulan, berarti saya 90% kali 45 juta, tetap gede saya. Iya. Gitu. Nah, Itu kan komitmen namanya, Mas. Komitmen. Tapi pada dasarnya di jalan nanti seperti apa? ya. Diorare gitu. Ya seperti yang teman-teman sering curhat juga kan banyak kan teman kita yang seleting kita di Karwas juga nggak sesuai ekspektasi kan banyak Iya. yang istilahnya. Artinya diorare lah ya. Betul. Artinya nanti ketika wah dia dapat 45 juta padahal saya sudah hampir dapat 500 juta bersih per bulan. Ini kok gedean pendapatannya. Risau. Ya. Pemilik modal ini risau kan biasanya seperti itu. Ah, dibikin 25 aja deh. Kan gitu kan? Betul. Itu bagian bukan dari komitmen kan? Ya. Ya. Yang kasihan yang ini tadi. Yang pegang cucian Pegang tadi. cucian. Kan gitu, Mas. Betul. Saya gini juga kalau misalkan ya, ini kayak pengelola juga seharusnya buat kalian juga yang pengelola ini buat teman-teman juga kalau bisa, kalau misalkan ya untuk banyak lah ya, sekali-sekali ajaklah kru atau SDM kalian tuh jalan-jalan, kalau nggak makan atau ya jangan diambil sendiri lah, jangan dihabisin sendiri dengan pendapatan kalian tuh jauh lah dari anak-anak juga gitu loh. Maksud saya Kalau misalnya dapatnya 15, yang 5 juta buat makan bareng-bareng. ya jangan 5 juta juga Oh, Pak. gedean Ya ya. kan paling nggak kan anak-anak tuh nggak perlu mewah itu juga Pak. Gedean ya. Maksudnya 1 juta Ya, pokoknya ya minim pokoknya dikasih perangsang lah mereka gitu ya kan, dikasih bonus lah buat mereka gitu loh. Jadi biar lebih kalian tanpa mereka juga nggak apa-apa, bukan apa-apa gitu lah. Oke Mas, saya rasa cukup lah ini ya. Mas Yadi ada yang mau dibahas lagi kira-kira di sini di forum podcast ini, Embos ini. Apa kira-kira? Karwas selain saya lebih tertarik yang bahas ini tadi kok sebenarnya. Posisi kita ini terus pendapatan kita yang pantas itu berapa? Itu bagus kita bahas untuk motivasi teman-teman. Ya sebenarnya kayak gitu loh. Kita tuh sebenarnya kayak kita kan udah ada kayak sebenarnya ada komunitas ya. Jadi kita setiap ada SDM yang istilahnya nggak benar, kita otomatis kan ada punya link, istilahnya link, anak itu nggak beres, jangan diterima, gitu misalnya kan. Nah otomatis di cucian-cucian kita kan semua kan pasti nggak diterima kan. Maksudnya dia supaya tidak diterima di semua gitu, ada komunitasnya. Jadi kita biar karena begitu iya Mas, itu menarik juga sih. Karena begini, orang ini nggak dipakai di sini, dikasih angin di sini. Ini karena tidak ada asosiasi. Betul. Asosiasi Karwas itu tidak ada di Indonesia. Betul. Ya kan. Jadi kita mau bikin harga berapapun itu nggak ada yang. Makanya sering anak-anak sekarang beda zaman dulu kan kita dunia internet kan nggak seluas sekarang. Ya. Terus Karwas nggak sebanyak ini. Ya, sekarang anak-anak suka gampangin gitu loh. Nggak kerja di tempat lu, gua di tempat lain juga bisa diterima di sana. Padahal kualitasnya buruk. Misalnya seperti gitu itu kan. Buruk ini nanti di sini diterima di sini. Betul. Ini nanti di sini diterima di sini. Dari sini diterima sini. Ujung-ujungnya balik lagi dia. Ya. Kan ada begitu kan? Ya, banyak kan begitu ya. gitu loh. Di sini marah sama manajer, sama supervisornya, pindah ke sini. Betul. Pindah ke sini nggak cocok sama bosnya. Betul. Lompat lagi sini. Dari sini nggak cocok lagi. Yang sama marah tadi balik lagi dia. Lagi. Nanti putar lagi gitu. Nanti putar lagi gitu. Ya. Terus Makanya gitu. kayak gitu-gitu kan harusnya. Sebenarnya Mas, kalau menurut saya usul sih, kalau kita ada asosiasi Karwas, orang yang sudah balik 2 kali itu di blacklist saja. Betul. Gimana menurutmu? Benar. Kecuali dengan baik-baik ya, istilahnya pamit baik. Beda, itu beda halnya. Beda ya. Beda halnya, kasusnya beda. Orang yang pamit baik-baik, jadi gini, artinya begini, dia pergi dari sini ke Karwas lain, tapi dia nanti balik ke Karwas ini lagi, lebih dari 2 kali, itu di blacklist saja. Betul. Dari Karwas ke Karwas loh ya, ini cuma mau cek-cekan ini. Betul. Bukan mau berkembang. Saya paling nggak suka orang yang tidak mau berkembang. Betul. Saya. Ya, saya juga nggak senangnya gitu. Saya pindah-pindah
seolah-olah ini tempat cucian, ini tempat buat kita nyari nafkah buat main-main. Betul. Ya, Gitu. makanya. Itu. Ya makanya kalau bisa kita adain, misalnya ya kayak forum kayak gitu memang benar. Kalau bisa kita adain, ya kita selama ini kan cuma lihat komunikasi aja ya, misalnya komunikasi kita, misalkan saya kurang kru nih, gitu. Berapa orang? Dua orang mana? Posisi apa? OC, operator cuci misalkan. Ya wes, tunggu nanti 2 hari lagi datang ke tempatmu gitu kan. Misalnya kurang detailing nih, ya udah tinggal kirim-kirim aja. Gitu. Ya seperti itu. Tapi tidak spesifik membahas orang ini begini nih jangan diterima begitu. Enggak, Tapi, kurang akurat. Kalau saya kurang benar-benar kurang gitu loh. Maksudnya kalau yang mau udah dipecat udah nggak ada komunikasi lagi, kecuali kalau ada ini orang ini kok ngelamar ke sini kenapa ya gitu kan. Kecuali yang dari pihak outlet kita nanya gitu. Baru dikasih penjelasan, oh jangan itu maling misalkan, itu maling. Iya. Jangan diterima. Oke, gitu doang kan. Ya harusnya memang ada seperti itu. Nah, Cap merah lah cara-cara nih. Di cap merah itu nanti di karat manapun tidak bisa terima gitu. Istilahnya gitu ya. Kalau kita ada asosiasi begitu. Nanti coba Mas, saya pikirkan kita bentuk itu deh. betul. Ya, Boleh. saya pikirkan kita bentuk itu asosiasi car wash istilahnya untuk membuat efek jerah orang-orang yang tidak mau berkembang. Betul. Menurutmu Bi? Bagus itu. Supaya Nggak orang yang memang jadi sampah di car wash ini pergi manol, Iya. jadi tukang manol, jadi berbeda profesi. Siapa tahu di car wash jadi sampah, di manol sukses. Kan gitu kan? Kita tahu juga kan kita. Gitu. Di car wash sudah 8 tempat sudah dikunjungi semua sampai punya anak 3. Dari bujang sampai punya anak 3 masih muter-muter di car wash saja. Kegiliran di manol sukses. Kan kita nggak tahu nasib orang. Gitu. Ya kalau punya skill sih nggak masalah ya Pak, kalau mau muter-muter gitu, misalkan mau ya mungkin nggak cocok dengan manajemennya atau dengan ownernya, itu wajar. Dia cari tempat. Nah kalau punya skill, ya kalau misalkan skill pas-pasan istilahnya cuma, yang paling banyak kan orang detailing. Yang muter-muter kan? Iya, paling banyak orang detailing. Detailing itu gini Mas, merasa dia bisa muter mesin. Iya, benar kata yang kemarin Mas Ali ya. Mas Ali bilang bisa ngerak aja, bisa ngilangin jamur sama aspal aja, sosokan detailer gitu kan. Ya kayak gitu emang orang-orang itu udah sosokan. Orang yang begitu udah merasa nanti di sana dibutuhkan, di sini dibutuhkan. Ya paling saya benci kayak itu udah pasang harga, Pak. Oh, dia minta gaji berapa gitu. Nanya, gajinya berapa di situ, Pak? Kalau saya putar itu. Saya putar saya kayak gitu. Ya kalau kamu mau di sini dengan gaji segini ya nggak masalah kata saya gitu, misalkan ke saya ya. Dan saya tuh tahu detailing. Cara orang poles saya pun tahu. Saya senang Mas kalau ada orang bilang mau kerja di situ gajinya berapa? Kamu maunya berapa? Itu. Di sini tidak ada batasan gaji. Kamu bisa dapat segini, dapat segini. Kamu dapat 1 miliar sebulan, kamu dapat banyak di situ. Bisa nggak kamu dapetin itu? Kita bisa lihat kok, ukur kok orang itu minta gaji apa enggak, itu kualitasnya seperti apa, itu kita bisa lihat. Gitu. Oke lah. Mungkin itu saja video kali ini. Ya, sampai jumpa video-video Embos selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, terus komen-komen ya di bawah. Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.